Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ini sebetulnya bukan sesuatu yang muluk-muluk. Betul? Mereka tidak ingin hadir sebuah proyek yang luar biasa, mercusuar. Tidak. Mereka hanya ingin bisa makan. Betul? Makan yang baik, yang layak. Buat istri, buat anak, buat keluarganya. Sederhana. Mereka itu siapa, Ye? Ah? Halo, Ye. Mereka itu yang dimaksud siapa? Anissa Pohan? Atau mertua Aulia Pohan? Butuh makan? Iya. Nggak butuh muluk-muluk, tapi butuh yang mewah-mewah. Pesta-pesta, jalan-jalan ke luar negeri kan? Ya enggak? Mereka tidak ingin yang luar biasa mewah-mewah, tidak. Mereka hanya ingin yakin anak-anaknya bisa sekolah. Apa yang dipertontonkan oleh AHY ini adalah bukti nyata bahwa memang AHY ini adalah karbitan. Hampir seluruh pidato-pidatonya saya kira ini di konsep yang tidak berdasarkan realitas lapangan. Nah, karena itu kalau saya coba AHY secara serius turun ke lapangan. Karena kalau tidak, Anda pasti akan dipermalukan. Siapa saja bisa berpidato seperti Anda, memberikan kritikan-kritikan dengan fakta-fakta yang Anda sebutkan itu, bagi saya bukan fakta, itu hanya karangan. Dan siapapun bisa menyampaikan itu dengan rapi. Karena modal menjadi politisi memang saya lihat satu, selalu melihat masyarakat ini menjadi ajang untuk melakukan eksploitasi isu, seolah-olah sangat prihatin, dan dia akan datang menjadi dewa penolong. Jadi sudahlah Pak AHY, sekali lagi Anda sebaiknya tidak usah bermimpi menjadi calon presiden atau wakil presiden. Perbaiki pengetahuan Anda, terutama soal rakyat. Jangan pernah berpikir memperbaiki rakyat sementara Anda gagal membaca ruang batin masyarakat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Karena faktanya masyarakat sampai hari ini survive dan mampu melewati COVID pandemi 19. Nah, kita tahu sendiri bahwa sejak Presiden Jokowi menjadi pemimpin di negeri ini, semua hal diselesaikan dengan baik. Bahwa ada problem di dalamnya, saya kira itu juga kita tidak bisa menampik. Tetapi bahwa apa yang dipidatokan AHY ini bahwa masyarakat susah dan seterusnya, itu menurut saya ngibul. Kalaupun misalnya ada orang-orang yang ditemui seperti klaimnya dalam pidatonya, maka itu saya punya keyakinan bahwa pidato yang dibuat-buat dan diskusi-diskusi yang dibuat-buat yang sudah sengaja didesain sedemikian rupa, kalau memang betul dia ketemu dengan rakyat. Tetapi kita ini sebagai orang desa tahu persis. Waktu COVID pandemi saja kalau kita mau bahas, saya kadang-kadang bingung ketika orang Jakarta berteriak soal kesusahan. Karena orang desa tidak merasakan itu. Bagaimana mungkin bisa merasakan? Ada 2 tahun selain daripada program PKH yang memang langsung menyentuh masyarakat, ada juga program dari P3MD misalnya, yang 2 tahun berturut-turut itu 70% dari total alokasi dana per desa itu diperuntukkan untuk BLT, bantuan langsung tunai ke masyarakat, dan dikawal langsung oleh pendamping-pendamping desa di setiap desa. Nah, kenapa kemudian sampai hari ini negara kita terselamatkan? Itu karena ada political will, anggaran yang memang berpihak kepada rakyat, tidak saja pada kelompok masyarakat menengah ke atas. Bahwa ada proyek yang sifatnya mercusuar, yang dianggap itu tidak ada hubungannya dengan rakyat, itu juga kita tidak bisa melihat salah satu sisi saja. Ya mungkin manfaat langsungnya tidak ada, tetapi manfaat tidak langsungnya pasti ada. Nah, yang seperti itu saya kira kita butuh analisa yang dalam, analisa yang dalam.
Dan saya kira tidak bisa dipisahkan antara proyek yang sifatnya besar dengan proyek yang sifatnya kecil yang mengarah langsung pada kebutuhan rakyat. Karena kita di desa tinggal ini tidak merasakan apa-apa. Kita mampu lewati semuanya, kecuali memang orang seperti AHY ini selalu melihat posisi rakyat pada posisi yang lemah. Nah, ini problem. Tapi kita juga tidak bisa melarang AHY berpikir seperti itu. Karena bisa jadi dia merasa belum cukup dengan 10 tahun Demokrat dulu memerintah negara ini. Dan apa yang disisakan dari proses itu kan tidak ada. Nanti di zamannya Jokowi ini yang memang betul-betul program-program itu diarahkan langsung ke masyarakat. Dan bahkan lebih gila, karena saya ini ikuti terus. Misalnya dulu program andalannya Pak SBY itu PNPM. Nah, saya juga menjadi bagian dari situ. Jadi saya tahu bahwa itu juga hal baik. Tetapi kemudian datang program P3MD itu jauh lebih bagus lagi karena betul-betul mendorong desa untuk mandiri dalam segala hal. Mulai dari proses perencanaan desanya, pelaksanaan, sampai pada proses evaluasinya. Nah, karena itu, kalau saya coba AHY secara serius turun ke lapangan. Karena kalau tidak, Anda pasti akan dipermalukan. Siapa saja bisa berpidato seperti Anda, memberikan kritikan-kritikan dengan fakta-fakta yang Anda sebutkan itu, bagi saya bukan fakta, itu hanya karangan. Dan siapapun bisa menyampaikan itu dengan rapi. Karena modal menjadi politisi itu yang saya lihat satu. Selalu melihat masyarakat ini menjadi ajang untuk melakukan eksploitasi isu seolah-olah sangat prihatin dan dia akan datang menjadi dewa penolong. Dan anehnya pada saat diberikan kekuasaan tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya kita malu melakukan itu sebagai seorang politisi, apalagi partai yang pernah berkuasa 10 tahun. Nah, ini problemnya AHY sebenarnya, dan yang membuat saya kira Pak Anies tidak mengkategorikan AHY masuk di dalam 3 kategori wapres yang pernah dia sampaikan, itu salah satunya ini. Karena ini anak asal nyorocos saja. Sehingga apa yang terjadi, dia gampang dipermalukan oleh orang. Misalnya kayak Mak ini. Bagaimana dia menohok, menampar muka AHY, dan bahkan dia seret-seret Pak SBY, sampai Anissa Pohan juga ikut ditampol oleh Mak ini. Mereka itu butuh makan. Mereka itu siapa, Ye? Ah? Halo, AHY. Mereka itu yang dimaksud siapa? Anissa Pohan? Atau mertua Aulia Pohan? Butuh makan. Iya. Nggak butuh muluk-muluk, tapi butuh yang mewah-mewah, pesta-pesta, jalan-jalan ke luar negeri kan? Ya enggak? Halo, AHY, nggak butuh muluk-muluk, mereka itu butuh makan, makanan yang enak, berlimpah-limpah, ya toh, makan-makan mewah, setiap hari makan, gak usah kerja, makan mulu, kumpul, makan, tuh, macam di zaman bapak ulang tahun aja pakai duit negara, paham loh? Jadi saran saya kepada Pak AHY sekali lagi, minta tolong datanya diperbaiki baik-baik, betul-betul turba. Paham Pak? Paham ya kalau saya bilang turba? Turba itu namanya turun basis. Anda yang pernah melakukan advokasi pasti paham kalau saya pakai bahasa seperti itu. Lihat baik-baik situasi di masyarakat. Karena pada prinsipnya hari ini masyarakat tidak kekurangan. Bagaimana mau kekurangan? Program masuk double-double. Ada PKH, selain BLT ada UEP-nya, kemudian ada P3MD yang juga di sana ada BLT-nya, lalu di sana juga ada program untuk stunting untuk anak-anak, kemudian ada program KIS untuk anak sekolah. Jadi apa yang Anda sampaikan bahwa susah sekolah, susah makan dan seterusnya itu omong kosong semua itu. Justru hari ini kita sudah naik kelas sebenarnya. Karena sampai pada program-program pemandirian ekonomi masyarakat didorong oleh pemerintah.
kalau tidak melalui misalnya perbankan dengan program CSR-nya, dengan program kurnya mohon maaf, atau perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya. Tugas stakeholder-stakeholder yang ada di desa tinggal memfasilitasi masyarakatnya untuk mengakses itu semua. Jadi ini saya kira soal mental saja di sini. Saya melihat dalam perspektif yang berbeda, mungkin karena saya memiliki cara pandang yang optimis soal hidup. Sekalipun sedikit pun saya tidak pernah menilai masyarakat itu lemah. Masyarakat itu kuat. Yang membuat lemah masyarakat justru sebenarnya karena program pemerintah yang terlalu memanjakan masyarakat. Malah saya berpikir bahwa bantuan-bantuan yang sifatnya langsung itu ditarik saja semua. Dijadikan program produktif untuk rakyat. Tidak perlu lagi ada BLT-BLT. Tetapi yang mesti diperkuat adalah bantuan modal sekaligus skill untuk keterampilan hidup atau untuk keterampilan berusaha. Tinggal disiapkan pendampingannya. Itu yang mestinya kita bicarakan yang real-real. Tidak yang mengambang, yang ngaur, yang basis datanya juga tidak jelas. Yang saya sampaikan ini fakta di bawah. Jadi saya kira memang AHY masih perlu belajar banyak. Tidak perlu bercita-cita dulu menjadi cawapres, karena ini sangat jauh. Kalau Anda menjadi cawapres, Anda hanya akan mengajak rakyat untuk berangan-angan terus. Kita tidak tahu siapa yang mentor ini Pak AHY. Sehingga begitu cadas dia berani bicara ke publik. Saya tidak merasa pintar, tidak merasa cerdas, tidak merasa pengalaman. Tapi mungkin karena saya tinggal di kampung, jadi saya tahu semua yang dibicarakan orang Jakarta itu hampir kadang-kadang tidak ada yang masuk di akal. Karena yang mereka bicara di situ di tempat yang mewah, sementara yang dia bicarakan adalah soal kemiskinan. Omong kosong itu. Nah, kenapa saya suka Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi memang sering turun ke basis, turun ke masyarakat, ke perkampungan, ke sawah-sawah. Saya sendiri pernah mendampingi beliau waktu masih bertugas di salah satu program nasional ketika berkunjung di provinsi kami. Tapi saya tidak perlu menyebutkan program apa itu dan apa posisi saya saat itu. Saya melihat sendiri bagaimana Pak Jokowi turun ketemu petani, melihat infrastruktur pertanian yang ada, dan langsung memberikan solusi. Karena kebetulan juga waktu itu ada Menteri Pertanian datang, yang saat itu masih Pak Amran Sulaiman. Ada Pak Eko yang kebetulan waktu itu Pak Eko masih Menteri Desa. Jadi sudahlah Pak AHY, sekali lagi Anda sebaiknya tidak usah bermimpi menjadi calon presiden atau wakil presiden. Perbaiki pengetahuan Anda, terutama soal rakyat. Jangan pernah berpikir memperbaiki rakyat sementara Anda gagal membaca ruang batin masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.